wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Terima kasih Bapak Ibu peserta pelatihan paralegal yang sudah selalu menyediakan waktunya ya di setiap hari Sabtu ini untuk komitmen, untuk konsisten bisa mengikuti pelatihan paralegal yang diadakan oleh LBH RCC. Hari ini adalah pertemuan kita yang kelima, dan pada hari ini tema yang akan disampaikan oleh narasumber adalah tentang pengadilan agama dan hukum acara peradilan agama. Untuk itu, materinya akan disampaikan oleh Ketua LBH RCC, Ibu Melani Darman, dan tim LBH RCC nantinya. Untuk selanjutnya, langsung saja ya, kita bisa serahkan kepada Ibu Melani Darman untuk menyampaikan materinya. Ya, kepada Ibu Melani, saya persilakan. Silakan Bu Melani. Oke, terima kasih Bu Cia, Bu Sri. Baik, Bapak Ibu semua. Mohon maaf Ibu Melani, suaranya terdengar pelan. Aduh, ini kenapa ya? Ya, apa yang salah di sini ya? Sebentar, saya cek dulu ya. Ini masalahnya kenapa nih? Kenapa suaranya? Saya cukup sih. Share screen saya kelihatan? Halo? Kelihatan Bu. Ya. Suaranya jelas? Ya, sudah jelas Bu Melani. Jelas. Ya, baik. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sampaikan juga salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa mengikuti majelis beliau nanti di surga. Amin rabbal alamin. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu semua, kita akan kembali membahas beberapa mengenai advokasi hukum ya. Hari ini materi kita adalah tentang pengadilan agama dan hukum acara peradilan agama. Nah, mungkin saya akan coba ini share-nya. Oke. Nah, sebelum saya mau membahas ini lebih lanjut ya, insya Allah Bapak Ibu semua kan sudah kenal itu. Sudah tahu lah, minimal sudah tahu dan sudah juga sering mendengar pengadilan agama. Nah, gitu. Apa yang ada di benak Ibu Bapak sekalian ini? Kata-kata pengadilan agama kalau diucapkan atau dibaca gitu, pengadilan agama, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu sekalian? Ini pengadilan apa? Seperti itu. Yang sering sih urusan rumah tangga ya Bu. Rumah tangga. Banyak Pak urusan rumah tangga Pak. Rumah tangga urusan yang mananya itu? Saya cuma sekali Bu ke sana. Cuma sekali, oke. Urusan rumah tangga Pak? Iya, ngambil putusan. Oke, baik. Apalagi kira-kira yang terbayang oleh Bapak Ibu tentang pengadilan agama ini, selain ngambil putusan dan rumah tangga tadi? Mediasi dengan antara suami dan istri. Mediasi suami istri. Oke. Jadi masih seputar rumah tangga gitu ya Pak Kang Bagus. Nah, jadi memang identiknya pengadilan agama itu ya hari ini, nah itu memang berkisar tentang persoalan keluarga tadi, berkisar tentang persoalan rumah tangga yang seperti Kang Bagus
dan Bapak siapa tadi ya yang menyampaikan. Nah, tetapi sebenarnya ya kalau kita lihat lagi secara menyeluruh, sebenarnya pengadilan agama itu memiliki banyak fungsi dan juga banyak peran di dalam sistem peradilan di Indonesia, ya. Nah, apa saja itu? Nah, kita lihat di sini nih. Ini pengadilan agama, nanti kita akan lihat yang pertama dari sisi sejarahnya dulu nih, sejarah dari pengadilan agama sendiri. Kenapa ada muncul pengadilan agama, gitu ya? Kenapa kok ada nanti pengadilan negeri, itu apalagi itu, gitu ya? Posisinya di mana? Gitu. Kemudian juga ada nanti kita lihat kedudukan dan fungsinya, ya, di mana kedudukannya, di mana fungsinya, seperti apa fungsinya pengadilan agama tersebut. Nah, kemudian kita lihat hukum acaranya seperti apa, ya, hukum acaranya seperti apa. Nah, juga nanti kita lihat kewenangannya. Jadi ada kewenangan dari beberapa masa seperti itu, ya, dan pasang surutnya pengadilan agama ini, begitu, ya. Nah, ini kita lihat nih, saya bikin sedikit timeline-nya, ya, timeline tentang pengadilan agama ini sendiri. Jadi kita nanti akan lihat ada sebelum tahun 1830 pengadilan agama itu, Bapak Ibu, ya. Nah, sebelum tahun 1830 ini adalah fase di mana Nusantara ini, belum Indonesia namanya kita ini ya, Nusantara ini berbentuk banyak kerajaan-kerajaan, gitu, banyak kerajaan-kerajaan dan didominasi oleh kerajaan Islam, ya, didominasi oleh kerajaan Islam. Nah, jadi nanti kita lihat nih di fase kerajaan Islam ini seperti apa pengadilan agama itu, gitu. Nah, kemudian kita nanti lihat setelah tahun 1830. 1830 itu udah masuk fase kolonial, fase VOC, pemerintahan Belanda seperti itu ya. Nah, itu nanti kita lihat bagaimana perkembangannya pengadilan agama ini, ya. Kemudian setelah fase kolonial atau pra kemerdekaan, kita masuk nanti lihat fase kemerdekaan seperti apa. Ini setelah tahun 46. Jadi bukan setelah tahun 45, saya bikinnya setelah tahun 46 karena tahun 45 itu sibuk aja ya, itu pemerintahan masih anak bayi begitu ya, belum sampai bagaimana mengatur pemerintahan dan apalagi pengadilan seperti itu, belum. Masih semua apa yang ada di peraturan yang dibuat oleh Belanda dan diterapkan Indonesia, nah masih itu saja yang kita pakai gitu. Nah, jadi tidak terlalu jauh berbeda, tetapi setelah 46 baru mulai diatur. Nah, itu fase pasca kemerdekaan atau setelah kemerdekaan. Nanti kita juga lihat ada fase setelah tahun 1970, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu juga ada pemberlakuan undang-undang tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Nah, kemudian setelah itu baru kita lihat fase reformasi setelah tahun 99 seperti apa. Itu. Ini adalah timeline tentang pengadilan agama itu sendiri, gitu. Jadi ada timeline yang saya buat karena memang sejarah pengadilan agama itu panjang, bahkan lebih panjang dari sejarah pengadilan negeri sendiri, gitu, Bapak Ibu. Nah, yang kita ketahui tadi bahwa pengadilan agama itu adalah tempat di mana orang menyelesaikan sengketa rumah tangga, begitu, tempat di mana orang mengambil putusan tentang perceraian seperti itu ya, yang Bapak Ibu sudah jelaskan. Tapi ternyata tidak gitu loh. Ternyata tidak sesederhana itu. Bahkan pengadilan agama ini punya peran yang luar biasa di masa lalunya. Ya, di masa lalunya. Nah, jadi ini ada timeline sedikit yang saya bikin. Ada di era sebelum tahun 1830, di mana itu kita masih berbentuk kerajaan, belum ada Indonesia, masih Nusantara, kita membahasakannya gitu. Ada banyak kerajaan Islam yang berdiri sendiri, yang punya kedaulatan sendiri, begitu, yang punya wilayah sendiri. Kemudian juga ada tahun setelah 1830, ya, itu fase di mana kolonial sedang jaya-jayanya, ya. Kemudian juga ada setelah fase kemerdekaan, ya, 1946. Kemudian juga ada setelah tahun 1970. Jadi ada berlaku undang-undang tentang kekuasaan, maaf, bukan ketentuan, kekuasaan pokok-pokok kekuasaan kehakiman.
Kemudian ada setelah tahun 99 ya, 1999 yaitu setelah era reformasi gitu. Nah, itu ada beberapa perubahan, dinamika perubahan, apakah itu dari sisi kedudukan, sisi kewenangan, ya, ada juga bentuknya begitu ya, ada perubahan nanti dari pengadilan agama itu sendiri. Nah, kita lihat yang pertama tentang sejarah dulu ya, sejarah. Kalau kita tidak mengetahui sejarahnya, maka kita tidak punya rasa kepemilikan. Kalau kita tidak tahu bagaimana bentuknya, berdirinya, ya prosesnya, maka kita tidak punya rasa kedekatan seperti itu. Nah, maka kenapa mempelajari sejarah itu penting? Tidak hanya sekedar tahu fungsinya apa hari ini, tidak hanya sekedar tahu apa kedudukannya hari ini, tapi kita harus juga tahu kenapa ini harus ada gitu. Ya, kenapa untuk apa ini difungsikan begitu. Nah, jadi kita lihat sejarahnya pengadilan agama ini sendiri ya. Jadi Bapak Ibu, pengadilan agama ini ya di masa kerajaan Islam ya sebelum 1830 seperti tadi, pengadilan agama itu dikenal dengan istilah namanya pengadilan tahkim. Pengadilan tahkim ya. Jadi tahkim itu bahasa yang digunakan untuk seseorang yang menundukkan diri kepada seseorang yang mempunyai otoritas menyelesaikan suatu masalah hukum. Jadi hanya dapat berlaku apabila kedua belah pihak itu terlebih dahulu sepakat untuk menerima dan mentaati peraturan dari putusan yang akan diambil oleh hakim tadi. Jadi kalau nama orangnya hakim, kalau nama pengadilannya tahkim. Jadi orangnya ditunjuk gitu. Jadi orangnya ditunjuk. Jadi kalau hari ini ada bentuk lembaga, ya bentuk lembaga. Kalau kita bersengketa maka kita pergi ke lembaga itu. Tapi kalau di zaman dulu, ya di zaman kerajaan Islam itu bukan ditunjuk, bukan ada lembaga, tapi orangnya ditunjuk. Nah, orang ditunjuk itu tergantung otoritas itu, tergantung kesepakatan antara orang yang bersengketa. Gitu. Nah, biasanya orang yang ditunjuk menjadi hakim itu adalah biasanya para ulama atau orang-orang yang menjadi tokoh masyarakat. Biasa seperti itu. Nah, jadi ada fase di mana kerajaan Islam sendiri pun belum memiliki institusi yang jelas gitu. Ya, jadi kalau orang masih personal, berarti kan tergantung bagaimana kewibawaan orang tersebut, tergantung bagaimana orang tersebut memiliki pengaruh dalam masyarakat. Gitu. Ya, nah jadi kalau seandainya orang itu ditunjuk, ya berarti dia juga punya keterbatasan dari sisi eksekutorialnya ataupun dari sisi pemaksaan ataupun penerapan hukumnya. Ya tergantung kesepakatan para pihak. Seperti hari ini kita tahu kenal dengan istilah badan arbitrase seperti itu. Itu kan bentuk pilihan penyelesaian hukum. Nah, hari ini badan arbitrase itu bentuknya terlembaga, tapi kalau zaman dulu, kalau dibandingkan dengan pengadilan tahkim ini, dia tidak terlembaga. Ya, begitu. Nah, kemudian pengadilan tahkim itu sendiri, lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama Islam di Kepulauan Nusantara. Ya, lembaga ini merupakan sarana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk ibadah, kepastian hukum, khususnya perkawinan dan waris. Ya. Jadi memang penyelesaian yang banyak sekali memang penyelesaian masalah perkawinan ataupun waris, ya. Dan itu biasanya ditunjuk para ulama dan para pemuka adat ataupun pemuka agama. Jadi di Indonesia waktu itu tahun sebelum 1830 adalah banyaknya kerajaan Islam, maka rata-rata memang yang diterapkan itu adalah hukum Islam. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi bisa tergambar oleh kita kenapa adanya pengadilan agama dan adanya ulama itu menjadi suatu hal penting ya, memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa kita, karena memang dari dulu memang seperti itu. Nah, ketika zaman kerajaan saja ya, kerajaan Islam itu perannya luar biasa gitu. Nah, kemudian kita lihat ada beberapa kerajaan Islam yang sudah kemudian melembagakan institusi kehakiman ataupun institusi pengadilan ini, gitu ya. Nah, ini masuk kepada periode namanya periode Tauliyah Imamah istilahnya. Kalau tadi kan pengadilan tahkim misalnya, orangnya ditunjuk. Kalau ini dia sudah melembaga. Jadi pengadilan seperti ini
ya, ada di daerah-daerah yang sudah terdapat kerajaan dan telah terdapat yang dahulunya dinamakan dengan pengalihan adat atau adat Rechtspraak. Ya, jadi kalau istilah Belanda, orang Belanda ngomongnya oh itu adat Rechtspraak. Jadi ada zaman atau masa di mana orang Belanda itu menyamakan antara hukum adat dengan hukum agama yang ada di Indonesia ya, yang ada di Indonesia. Ada masa juga di mana orang Belanda kemudian membedakan mana yang hukum adat dan mana yang hukum agama. Jadi itu nanti ada lagi itu fasenya ya. Tapi untuk pengadilan ini sendiri istilah Belandanya bukan pengadilan agama tidak, tapi pengadilan adat begitu. Nah, jadi tingkat akhir perkembangan peradilan agama adalah periode tauliyah dari imamah ini, di mana ada dilembagakan, ya dilembagakan suatu pengadilan. Nah, para hakim itu diangkat oleh para raja-raja sebagai wali amri, gitu. Jadi sudah diangkat oleh raja, ada mandat, ya. Jadi kalau kita lihat nanti tadi bedanya, yang tadi nggak ada mandatnya, karena itu tergantung kepada apa yang namanya tuh terahnya seseorang begitu ya, bagaimana wibawa seseorang. Kalau untuk periode tauliyah imamah sudah ada mandat diberikan oleh raja-raja gitu. Nah, kemudian pengadilan agama di masa raja-raja Islam itu diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat. Nah, sidang-sidang pengadilan agama itu pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, Bapak Ibu. Ya, sehingga pengadilan agama itu sering pula disebut dengan pengadilan serambi. Jadi orang biasanya kalau sidang itu setelah sholat Jumat mereka sidang. Siapa yang ada persoalannya, nah kemudian itu mulai tuh bersidang. Bahkan ada tuh foto-fotonya kalau Bapak Ibu lihat nanti di Google gitu ya, di YouTube tuh ada tuh. Mereka duduk di serambi, hakim ataupun para ulama itu duduk di sebelah mana gitu, orang yang bersengketa duduk sebelah mananya. Nah itu biasanya di masjid. Jadi kalau kita lihat juga fungsi masjid itu memang luar biasa juga. Masjid itu bukan cuma tempat ibadah, masjid itu juga adalah tempat bagaimana bertemunya persoalan-persoalan manusia dan diselesaikan. Gitu loh, di situ. Ya. Nah, itu fase yang kita lihat sebelum kolonialisme gitu ya, masuk ke Indonesia. Jadi konsepnya itu adalah kelembagaan dari pengadilan agama itu seperti wadah, dan hukum Islam itu menjadi muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara. Jadi ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ada pengadilan agamanya, ada institusinya, juga ada hukum Islam yang menjadi pokok bagaimana bentuk penyelesaian dari persoalan tadi gitu. Ya, nah di zaman itu seperti itu konsep yang bisa kita simpulkan ya, yang bisa kita simpulkan seperti itu. Kemudian kita lihat pengadilan agama pada masa penjajahan. Nah, kita masuk nih fase penjajahan ya. Beberapa waktu yang lalu mungkin Bapak Ibu masih ingat juga pernah disampaikan tentang ada dua teori yang diterapkan oleh apa ya, orang Belanda lah. Kalau saya sih membahasakan orang Belanda, saya nggak mau membahasakan penjajah tuh. Ya kita juga udah berteman sama dia gitu ya, susah juga kita ngomongin di penjajah. Orang Belanda itu ya, yang pertama adalah teori resepsio incomplexo, yang kedua resepsi teori ya, mungkin saya hanya sekedar mengingatkan. Nah, dua teori inilah yang kemudian melandasi seperti apa pemerintahan zaman kolonial itu menerapkan hukumnya di Indonesia, dan seperti apa mereka memberlakukan pengadilan-pengadilan adat ini gitu. Nah, kalau untuk teori yang pertama ya, resepsio incomplexo ya, resepsio incomplexo ini yang diterapkan oleh VOC itu tuh mereka menganggap lebih agak setara, dalam artian tidak terlalu banyak mengganggu-gugat dari penerapan hukum adat ini, dan juga penerapan dari pengadilan agama yang pada saat itu ya. Tapi kemudian untuk penerapan teori selalu sampaikan ke kita, nah itu mereka lebih kepada bagaimana penerapan hukum. Halo, suara saya kedengaran? Halo? Iya, terdengar Ibu Melani. Putus-putus. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Nah, untuk teori kedua ini Belanda lebih sedikit banyak memberikan
penerapan hukum yang berbeda gitu ya. Nah, kita lihat di masa VOC itu peradilan agama akan dihapuskan dengan membentuk pengadilan sendiri dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Tapi ini gagal Bapak Ibu. Jadi VOC juga tidak bisa memaksa seperti itu. Jadi kemudian menempatkan peradilan agama itu di bawah pengawasan Landrat. Jadi hanya itu yang bisa dilakukan. Jadi yang awalnya dia ingin menghapuskan tapi tidak bisa, ya. Yang kemudian dia hanya menempatkan pengadilan agama itu di bawah Landrat. Landrat itu artinya pengadilan negeri kalau hari ini, atau pengadilan yang menerapkan hukum Belanda. Kalau kita bahasakan seperti itu, pengadilan yang menerapkan hukum Belanda. Nah, jadi hanya lembaga Landrat yang berkuasa untuk memerintah pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam bentuk eksekutor verklaring atau pelaksanaan putusan. Jadi yang awalnya pengadilan agama itu dia punya otoritas untuk melaksanakan putusan atau mengeksekusi, tetapi ketika di zaman VOC hak eksekutorial itu diambil oleh Landrat atau diambil oleh pengadilan Belanda. Jadi ketika akan mengeksekusi berarti harus lapor dulu ke Landrat begitu. Seperti itu kira-kira. Tapi tidak bisa dihapuskan. Nah, kalau kita lihat di zaman pemerintahan kerajaan Belanda sendiri, itu berlaku statblad, ada 2 statblad Bapak Ibu berlaku. Ya, ada tahun 1937, ada tahun 1882. Maaf, ini 1837, sorry, saya salah menulis. 1837. Jadi ini ada 1837 dan 1882. Ya, kalau yang 1837 nomor 116 itu telah mengurangi kompetensi pengadilan agama di Jawa dan Madura dalam bidang perselisihan harta benda. Yang berarti masalah wakaf ataupun waris harus diserahkan ke pengadilan negeri atau Landrat. Nah, jadi kalau VOC berusaha ngapus nggak bisa, tapi tetap ada. Nah, kalau di pemerintahan Belanda itu sudah digerus. Gitu. Ya, jadi hanya bisa ya masalah perkawinan saja, hukum keluarga saja. Tapi kalau untuk masalah waris ataupun wakaf tidak. Kenapa? Karena Belanda menganggap kalau urusan wakaf diurus sama pengadilan agama ini gawat. Kenapa? Karena ada tanah-tanah yang terikat perjanjian dengan Belanda dan Belanda punya kepentingan di situ. Gitu. Nah, makanya persoalan wakaf itu diambil alih pada waktu itu. Ya, jadi nggak boleh sembarangan gitu ya. Nah, kemudian ada statblad nomor 1882 tahun 1882 ya, nomor 152. Nah, ini juga telah mengubah susunan dan status peradilan agama. Jadi wewenang pengadilan agama itu disebut dengan First Ars ya, tetap dalam bidang perkawinan dan kewarisan. Jadi itu lebih dirigidkan lagi. Yang awalnya hanya membahasakan bahwa waris dan kemudian wakaf diambil oleh Landrat, tapi sekarang lebih dirigidkan, hanya sekedar untuk perkawinan saja. Gitu ya. Nah, kemudian juga menurut Profesor Supomo, ya, beliau juga melakukan penelitian tentang perkembangan dari pengadilan agama ini. Nah, menurut beliau di fase pra-kemerdekaan, ya, di fase pra-kemerdekaan itu setidak-tidaknya ada tiga bentuk pengadilan agama dan diterapkan gitu. Jadi yang pertama istilahnya ada pengadilan gubernemen namanya, itu di daerah Jawa. Ya, di daerah Jawa ataupun Bali dan Madura ya, sebagian. Kenapa saya bilang Jawa dan Bali? Karena itu adalah kekuasaan Hindia Belanda secara menyeluruh gitu ya, itu kekuasaan Hindia Belanda menyeluruh. Kemudian ada peradilan pribumi, itu di luar Jawa ya, di luar Jawa, Madura. Nah, seperti misalnya Keresidenan Aceh, ya, Tapanuli, Jambi, begitu. Itu peradilan pribumi. Dan itu penerapannya memang hukum Islam, penerapannya hukum adat, gitu. Nah, kemudian ada namanya peradilan swapraja. Peradilan swapraja itu hampir di seluruh daerah swapraja. Nah, daerah swapraja ini maksudnya adalah daerah yang mengatur dirinya sendiri. Jadi dia seperti otonomi tapi di bawah Belanda, tapi dia seperti otonomi begitu. Itu Bapak Ibu. Nah, bedanya dengan peradilan pribumi ini, kalau swapraja masih di bawah kedaulatannya Belanda, kalau pribumi tidak. Gitu. Pribumi tidak. Ya kita kan tahu ya, Aceh begitu kan tidak bisa ditaklukkan Belanda gitu, Tapanuli juga. Nah, jadi kalau menurut
ahli hukum Prof. Supomo, ya, beliau mengatakan ini ada 3 nih, ada 3 dulu peradilan agama ini, walaupun dengan sistem yang berbeda ya, tetapi hampir mirip-mirip, gitu ya. Penerapan hukum yang diterapkan itu hampir mirip. Itu hukum Islam. Kalau kita bisa membahasakan bahwa itu adalah hukum Islam, gitu. Tapi kalau mungkin bahasa lainnya mereka mengatakan bahwa itu hukum adat seperti itu, ya. Nah, begitu tentang penerapan hukum, tentang pembagiannya ya, beberapa pengadilan sebelum kemerdekaan, agama sebelum kemerdekaan. Kemudian kita lanjut ya. Nah, ada beberapa sebutan untuk pengadilan agama ini. Ya, untuk peradilan agama ini ada beberapa sebutan. Yang pertama istilahnya rapat ulama. Ada yang menyebutkan ini rapat ulama, ya. Ada yang menyebutkan ini rapat agama. Gitu. Ada yang menamakan ini adalah mahkamah Islam, ya. Ada yang menamakan juga mahkamah syara. Ada juga yang menamakan dengan pristera. Pristera ini istilah dari bahasa Belanda gitu ya. Kemudian juga ada peradilan padri. Peradilan padri, ya. Ada juga Godienstige Rechtspraak. Ini juga istilah dari Belanda. Godienstige Rechtspraak itu artinya pengadilan berdasarkan Tuhan begitu, ya. Dan ada beberapa lagi, ada yang seperti tadi pengadilan Serambi begitu ya, ada istilah-istilah seperti itu. Kenapa istilahnya cukup banyak? Karena memang yang pertama dia tidak terlembaga secara nasional. Yang kedua memang memiliki kekhasan masing-masing mereka, walaupun penerapan hukumnya seperti yang saya sampaikan adalah sama, tapi mereka memiliki kekhasan, gitu. Apa kekhasannya? Ya masing-masing daerah itu punya sendiri-sendiri. Jadi istilahnya berbeda-beda, ya. Bahkan Belanda sendiri tidak bisa dia mensamakan, ya, tidak bisa menyamakan. Tetap aja akhirnya ya dia bertoleransi dengan penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat seperti itu, ya. Nah, jadi peradilan agama itu berkembang di daerah-daerah dalam keadaan tidak sama, ya, namanya beda, kewenangannya beda, juga strukturnya berbeda. Ada yang seperti dikepalai oleh sultan, ada yang diserahkan sepenuhnya kepada ulama, ya, dan bermacam-macam. Gitu. Sampai sini, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Kalau seandainya nanti ada yang bertanya atau pengen memberikan pendapat juga gitu ya, bisa silakan saja. Saya pikir harus ada nanti sesi tersendiri juga gitu ya. Nah, agar kita lebih ngalir gitu diskusi ke pengadilan agama pada masa pasca kemerdekaan, ya. Nah, masa kemerdekaan atau pasca kemerdekaan itu dilihat kemudian dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 51 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan susunan kekuasaan dan acara peradilan pengadilan sipil. Gitu. Jadi ada dalam undang-undang itu. Nah, bangsa Indonesia menghendaki pengadilan agama itu berdiri, ya, yang berdiri sesuai dengan pasal 24 dan 25 Undang-Undang 45. Gitu. Nah, pada tahun 46 berdasarkan penetapan pemerintah, ya, nomor 5 /SD/46, ya, pembinaan lembaga pengadilan agama diserahkan dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama. Nah, jadi Bapak Ibu awalnya di bawah Kementerian Kehakiman, kemudian diserahkan ke Kementerian Agama. Ya, jadi yang awalnya di bawah institusi yudikatif, ya, Kementerian Agama itu kan di bawah eksekutif. Nah, jadi ada fase di mana pengadilan agama itu kemudian berada di bawah eksekutif, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat kedudukan dan fungsinya, ya, kedudukan dan fungsi dari pengadilan ini seperti apa, begitu. Jadi kalau berdasarkan dari perubahan undang-undang tadi, ya, ini kita lihat struktur dari kekuasaan kehakiman di Indonesia itu sebelum amandemen. Sebelum amandemen tahun 1999 gitu ya.
atau tahun 2000, tahun 2001 dan tahun 2002. Jadi kan ada 4 kali amandemen. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 85, ya, kita lihat ada beberapa struktur dari institusi eksekutif juga masuk ke dalam struktur dari sistem peradilan, gitu. Yang pertama ada Departemen Kehakiman, ada Departemen Agama, ada Panglima ABRI, dan juga ada Departemen Hankam. Ya, setidak-tidaknya ada 4 institusi eksekutif yang kemudian include juga dalam Mahkamah Agung. Nah, apa saja itu? Kalau Departemen Kehakiman, dia membawahi lingkungan peradilan umum, ya, ada pengadilan tinggi, ada pengadilan negeri, gitu. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 86. Kemudian ada Departemen Agama, ya, Departemen Agama ini membawahi lingkungan peradilan agama, ya, ada pengadilan tinggi agama, ada pengadilan negeri agama. Nah, juga ada pengadilan militer, ya, lingkungan peradilan militer. Ini di bawah ABRI dan Hankam. Jadi ada Departemen Hankam juga, ada Panglima juga. Nah, itu ada Laksa Mehluk namanya, ya, kemudian ada Mahmil Tim, ya, Mahkamah Militer Tinggi, gitu ya. Ada Mahkamah Militer, ya, Mahkamah Militer ini ya setara dengan pengadilan negeri tapi untuk tentara, seperti itu. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 97, ya. Nah, untuk Departemen Kehakiman sendiri itu ada 2 cabang, ya. Satu untuk peradilan umum, satu untuk peradilan tata usaha negara, ya. Peradilan tata usaha negara nanti kita juga kupas, kita bahas di pekan berikutnya, begitu Bapak Ibu. Nah, jadi ada beberapa institusi eksekutif dan juga bergabung dalam fungsi Mahkamah Agung itu sendiri, gitu ya. Sedangkan Mahkamah Agung yang pasti dia membawahi seluruh peradilan itu, gitu. Nah, kemudian kita lihat tentang struktur kekuasaan kehakiman, ya, atau kekuasaan yudikatif di Indonesia itu setelah amandemen, ya. Setelah amandemen tahun 2000, ya, tahun 2000 untuk amandemen pasal 4 itu sendiri. Kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 45 itu kekuasaan yudikatif itu ada di pasal 4. Nah, kemudian tidak ada lagi institusi eksekutif di dalam jajaran yudikatif, ya. Semuanya berada di bawah Mahkamah Agung. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang Dasar sendiri kan kekuasaan yudikatif itu kemudian dibagi kepada 3 lembaga, ya. Yang pertama Mahkamah Agung, yang kedua Mahkamah Konstitusi, dan yang ketiga Komisi Yudisial, kan begitu. Nah, jadi kalau untuk Mahkamah Agung, ya, yang membawahi yang pertama peradilan umum, ya, kemudian lingkungan peradilan tun, ya, tata usaha negara, kemudian lingkungan peradilan agama, dan kemudian lingkungan peradilan militer. Nah, jadi di sini nih mulai sejak reformasi mulai lebih teratur, mulai lebih tersistem dan terstruktur, gitu. Jadi tidak ada lagi campur tangan eksekutif dan apalagi di bawah Departemen Agama, begitu, tidak lagi. Seluruhnya yang namanya peradilan berada di bawah Mahkamah Agung, gitu ya. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 85, juga Undang-Undang Nomor Junto Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004. Jadi ini diganti tahun 2004, dirubah, ya, Undang-Undang tahun 85 dirubah ke Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, dan juga ada perubahan di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, ya. Nah, ini tentang kewenangan dari Pengadilan Agama sendiri, ya, kita lihat. Nah, kita coba lihat kewenangan dari Pengadilan Agama, ya. Karena dari masa ke masa akan ada nampak perubahan dari kewenangan dari Pengadilan Agama itu. Kalau kita lihat tadi di awal, menurut sejarah, gitu ya, berdasarkan sejarahnya, maka kewenangan Pengadilan Agama itu ada tentang
mengadili persoalan kekeluargaan, kemudian ada juga kewarisan, ya, dan ada beberapa fase yang juga memegang kewenangan untuk menyelesaikan sengketa wakaf, ya, sengketa wakaf. Tapi kemudian di beberapa masa perubahan sistem bernegara, ya, ada juga fase di mana pengadilan agama itu dia tidak saja tentang hukum keluarga ataupun hukum wakaf, ya, ataupun hukum waris, tapi juga nanti masuk ke ranah seperti misalnya hukum ekonomi syariah misalnya, ya, atau tentang zakat gitu. Nanti kan ada perubahan. Jadi Undang-Undang Pengadilan Agama itu yang pertama diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 ya tahun 89 itu pada tanggal 29 Desember tahun 89 ya tentang pengadilan agama. Berdasarkan Statblad nomor 49 ya. Statblad itu apa istilahnya ya kalau Indonesia ya. Sampai sekarang kita masih memakai lembaran negara gitu ya, lembaran negara. Nah, kemudian ini terdiri dari 7 bab ya, ada sekitar 108 pasal ya, sekitar 108 pasal. Nah, kemudian kewenangan dari pengadilan agama di sini menyelesaikan sengketa perkawinan, kewarisan ya, ada wasiat, hibah, wakaf dan juga sedekah. Ya, sedekah gitu, sedekah. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 yang dirubah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kemudian juga dirubah ke dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Ada beberapa perubahan dari kewenangan pengadilan agama, terutama pasal 49, Bapak Ibu. Jadi yang fenomenal lah kalau orang pengadilan agama mengatakan ya ini adalah era baru dari pengadilan agama, gitu. Karena tidak lagi hanya sekedar membahas masalah persoalan perceraian, perkawinan atau waris saja, gitu ya, tapi masuk ke dalam ranah publik yang lebih luas, gitu. Nah, dalam pasal 49 ini memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, ya, bidang zakat, perkawinan, waris, wasiat, ya, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Gitu. Jadi ada 2 tambahan. Kalau kita lihat dari di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 ya. Kita tidak menemukan kewenangan pengadilan agama mengenai zakat, sengketa zakatnya gitu, ataupun tentang ekonomi syariah. Ya, tidak ada sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama di Undang-Undang Nomor 7 tahun 89. Ya. Tetapi kemudian di Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 itu masuk gitu. Ya, masuk mengenai sengketa ekonomi syariah. Nah, kemudian kita melihat apa bentuk penerapan hukum ya dari pengadilan agama ini ya, apa yang menjadi hukum materialnya seperti itu. Jadi setidak-tidaknya kita temukan ada 2 ya penerapan hukum material yang ada di pengadilan agama. Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan maksudnya hukum material itu apa ya? Hukum material itu artinya adalah kalau di pengadilan negeri kita bisa temukan ada namanya KUHP, ada namanya kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata seperti itu. Nah, kalau di pengadilan agama sendiri ya tentu tidak bisa mengacu sepenuhnya kepada 2 kitab ini, gitu ya. Apalagi kitab hukum pidana tentu tidak, karena kewenangannya tidak sampai ke dalam ranah hukum pidana, tapi kewenangannya sampai kepada hukum privat saja, ya. Nah, jadi ada namanya kompilasi hukum Islam, ya, ada namanya kompilasi hukum ekonomi syariah, gitu. Nah, itulah 2 buku kompilasi ini, 2 kitab kompilasi ini yang kemudian menjadi dasar dari penerapan hukum di pengadilan agama. Ya. Sebentar Bapak Ibu, saya cari cas laptop dulu sebentar. Ini hampir habis baterainya.
Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi dari secara penerapan hukum ada dua kitab kompilasi ya, kitab kompilasi yang diterapkan di pengadilan agama gitu. Jadi ada kompilasi hukum Islam ya yang terdiri dari 3 buku. Kompilasi itu artinya kan gabungan ya. Compilation begitu, berasal dari bahasa Inggris. Ada 3 buku ya. Yang pertama buku tentang perkawinan. Yang kedua buku tentang hukum waris, dan yang ketiga buku tentang wakaf. Gitu. Jadi perkawinan, hukum waris, dan wakaf. Nah, kalau untuk kompilasi hukum ekonomi syariah, ya, ini tergolong baru tahun 2008. Ya. Nah, terdiri dari ada 4 buku, terdiri dari 4 buku, ya. Yang pertama, Oke. Nah, yang pertama buku 1 ya tentang subjek hukum dan amwal. Ini berkisar tentang siapa yang berhak atau yang berkompeten untuk menjadi subjek hukum dalam transaksi ekonomi syariah. Ya. Kemudian ada buku kedua tentang akad. Akad seperti apa saja yang diperbolehkan. Gitu ya. Nah, yang ketiga buku tentang zakat dan hibah. Ya, tentang seputar zakat dan hibah, dan kita juga tahu ada undang-undang zakat tersendiri ya. Dan kemudian yang keempat buku tentang akuntansi syariah gitu. Nah, jadi ada 4 buku ada 4 buku dari kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, kemudian kita lihat fungsi dari kompilasi ini sendiri. Ya, kita lihat fungsi dari kompilasi ini. Jadi kompilasi ini sendiri adalah sebuah langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional. Gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang materi hukumnya ini, ya, kompilasi hukum Islam ini, kenapa itu menjadi suatu kebutuhan? Ya, karena tidak ada pegangan oleh hakim pengadilan agama ketika dia memutus perkara, Bapak Ibu. Jadi sebelum tahun 91, ya, atau sebelum tahun 91, tidak ada pegangan dari hakim agama itu untuk memutus apakah ketika dia memutus suatu perkara perceraian atau memutus suatu perkara waris. Tidak ada. Yang menjadi landasan dasar mereka untuk memutus perkara pada waktu itu adalah kitab-kitab para ahli hadis atau kompilasi hukum Islam dari beberapa pandangan ulama, gitu. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu tentang kitab Imam siapa yang namanya yang hidup di Mekah, Madinah, Hanafi, Imam Malik ya, Imam Malik Al-Muwatta, kitab Al-Muwatta itu pernah dijadikan dasar oleh hakim pengadilan agama untuk memutuskan perceraian Megawati Soekarno Putri dengan suami pertamanya. Saking nggak adanya landasan hukum, gitu. Seperti itu, ya. Itu kitab Al-Muwatta itu. Itu barulah ketika begitu banyak keresahan dari hakim pengadilan agama, kemudian juga dari masyarakat, ya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, ketika pengadilan tingkat pertama di pengadilan agama memutuskan mendasarkan kepada agama, bisa saja hakim kitab imam lain, gitu. Sehingga nggak sinkron dia. Sehingga tidak ada kepastian hukum. Nah, itulah persoalan yang muncul pada waktu itu. Sehingga Mahkamah Agung merasa ini adalah suatu kebutuhan yang sangat mendesak, sangat penting, ya, untuk membuat kompilasi. Karena nggak ada dasarnya. Nggak ada dasarnya. Dasarnya dulu, dasarnya sebelum Indonesia merdeka gitu ya, ada
KUHP ada KUH perdatanya gitu. Tapi kalau untuk pengadilan agama tidak ada. Kenapa? Karena memang sejarahnya seperti yang saya sampaikan tadi, sejarahnya memang beragam-ragam, istilahnya berbeda, kewenangan berbeda, ya, pemangku hakimnya juga berbeda. Nah, jadi KHI ini diharapkan menjadi langkah awal dari unifikasi hukum atau dari kodifikasi, membukukan hukum itu, membukukan pasal-pasal tersebut dalam satu buku yang tersistematis gitu, yang rapi seperti itu, yaitu yang kodifikasi, ya. Nah, kemudian ini juga diharapkan menjadi pegangan bagi hakim pengadilan agama di peradilan agama itu dalam memeriksa dan memutus perkara yang menjadi kewenangannya. Gitu loh. Jadi itu menjadi pegangan. Dan persoalan lain juga, ya, ketika sebelum ada KHI ini dan para hakim itu merujuk kepada kitab-kitab ulama sebelumnya, ya, yang mereka baca adalah terjemahan, ya, ada yang bisa bahasa Arab mereka, sehingga nggak sinkron juga gitu. Jadi memang persoalan kepastian hukum itu menjadi hal yang sangat penting pada waktu itu. Seolah-olah pengadilan yang sudah diinstitusikan, yang sudah dilembagakan, itu justru memunculkan ketidakpastian hukum. Kenapa? Karena tidak ada dasar hukumnya ketika mereka memutus suatu perkara, ya. Nah, jadi kemudian juga kenapa kompilasi hukum Islam ini menjadi penting, ya, menjadi penting karena masyarakat sendiri yang menjadi subjek hukum itu, ya, yang juga memiliki persoalan hukum, tidak memiliki pegangan, juga ketika ingin menghadirkan persoalan mereka ke pengadilan. Mereka nggak tahu mereka nggak punya kepastian pakai hukum apa nih hakim pada waktu itu gitu. Nah, dengan adanya kompilasi hukum Islam ini, masyarakat akhirnya juga teredukasi, terbantu, ya, dengan masalah hukum mereka, terutama persoalan-persoalan hukum keluarga Islam ataupun hukum waris Islam gitu, ya. Nah, kita lihat ini berlakunya KHI, ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kompilasi hukum Islam ini berlaku tanggal 10 Juni tahun 1991, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara berlakunya? Ini tidak diundangkan melalui DPR, tidak diundangkan juga melalui Perpu, ya. Tidak diundangkan juga melalui undang-undang sendiri, tidak. Tapi ini ditandatangani oleh Presiden melalui Inpres, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 tentang berlakunya kompilasi hukum Islam sebagai hukum material di Indonesia. Gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat sendiri dari hierarki perundang-undangan, ya, Impres itu nggak ada dalam hierarki perundang-undangan, Bapak Ibu. Ya, gitu ya, nggak ada. Nah, kemudian tanggal 22 Juni tahun 91 melalui SK Menteri Agama tentunya, ya, nomor 154 tahun 91 tentang pelaksanaan instruksi Presiden. Jadi penerapan instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 itu dituangkan atau diperjelas atau dijelaskan lagi dalam SK Menteri Agama. Nah, itulah yang menjadi dasar hukum berlakunya KHI di pengadilan agama. Begitu. Ya. Nah, kemudian kita lihat, ya, tentang kompilasi hukum ekonomi syariah, ya, kompilasi hukum ekonomi syariah. Tadi kita sudah jelaskan mengenai KHI yang menjadi dasar hukum penerapan hukum material di pengadilan agama. Nah, kemudian berdasarkan kewenangan pasal 49 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, ya, tentang perluasan dari kewenangan pengadilan agama sendiri, maka penerapan dari kompilasi hukum ekonomi syariah itu berdasarkan Perma. Perma itu peraturan Mahkamah Agung, Bapak Ibu. Ya, peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008. Nah,
ini merupakan petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang 21 tahun 2008. Jadi ada namanya Undang-Undang 21 tahun 2008. Undang-undang apa itu? Undang-Undang Perbankan Syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah, ya, yang di salah satu pasalnya, kalau tidak salah pasal 22, ya, itu menyebutkan bahwa sengketa ekonomi syariah diselesaikan di pengadilan agama. Tapi kemudian itu di judicial review di Mahkamah Konstitusi dan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena tidak mungkin suatu undang-undang perbankan mengatur persoalan sengketa, penyelesaian sengketa hukum, ya, dan memasukkan institusi peradilan dalam menunjuk institusi peradilan dalam undang-undang perbankan tersebut, gitu. Jadi itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kita melihat KHAS ini sendiri atau kompilasi hukum ekonomi syariah ini berdasarkan perma, Bapak Ibu. Jadi dibandingkan dengan KHI, kompilasi hukum Islam yang berdasarkan impres, ya serupa tapi tidak sama gitulah kalau dari sisi kekuatan hukumnya. Ya, kenapa saya bilang serupa tapi tidak sama? Seharusnya untuk suatu material hukum material yang akan diterapkan dalam peradilan itu adalah setidak-tidaknya setingkat undang-undang. Setidak-tidaknya, seharusnya. Seperti contohnya undang-undang korupsi misalnya, yang diterapkan kemudian di peradilan tipikor, ya, di pengadilan tipikor. Nah, itu undang-undang korupsi. Nah, jadi levelnya level undang-undang. Tapi setidaknya persoalan ekonomi syariah, ya, bisa dijawab dengan kehadiran kompilasi ini. Kehadiran kompilasi ekonomi syariah. Kenapa? Karena sudah ada kewenangan pengadilan agama tentang sengketa ekonomi syariah. Jadi kalau seandainya tidak ada hukum material yang mengatur mengenai ekonomi syariah, nah nanti akan menjadi suatu kesulitan bagi hakim di pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Sehingga pada tahun 2008, ya, tim dari Mahkamah Agung itu membuat kerja yang kilat lah istilahnya, dengan banyak kajian baik dari majelis ulama, ya, dari perguruan tinggi gitu ya, ataupun dari para pelaku usaha ekonomi syariah, pelaku bisnis ekonomi syariah, kemudian membentuk kompilasi ini agar menjadi dasar hukum di pengadilan agama untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah, gitu. Nah, jadi kita lihat ruang lingkup dari ekonomi syariah itu sendiri cukup banyak, ya, cukup banyak. Walaupun hanya ada 4 buku ya yang diatur dari kompilasi ekonomi syariah ini. Kalau dari sisi bukunya hanya ada 4, tentang subjek hukumnya, tentang akadnya, ya, tentang zakat dan hibah, ataupun akuntansi sendiri. Tapi kalau ranahnya itu cukup banyak, ya. Kita lihat di sini setidak-tidaknya ada 7. Ada 7, ya. Yang pertama itu ada tentang hukum kontrak syariah. Yang kedua tentang perseroan syariah, ya. Yang ketiga ada tentang investasi syariah. Kita tahu hari ini juga banyak ya tentang investasi syariah gitu. Kemudian ada investasi di perbankan syariah, ya, ada investasi di perbankan syariah. Juga ada asuransi, ya, ada reksadana syariah, ada reasuransi syariah juga. Saya lupa menuliskan ada reasuransi syariah. Kemudian juga ada saham, ya, ada surat berharga syariah, ataupun ada obligasi syariah, begitu. Ya, jadi cukup kompleks seperti itu. Begitu. Baik, mungkin demikian ya penjelasan saya mengenai pengadilan agama dan perkembangannya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menanggapi atau yang mau bertanya.
Sebentar. Wah, ini nggak ada bertanya, berarti udah katam semua ini ya. Udah katam semua ini ya. Ya, Pak Didanang ya. Ya. Memang materi tentang ya materi mengenai pengadilan agama ataupun perkembangan kewenangan dari pengadilan agama yang baru itu memang ya masih sangat sedikit ya. Ini terbukti dari sengketa pengajuan sengketa syariah itu sendiri di pengadilan agama belum terlalu banyak. Itu. Karena masyarakat sendiri belum paham juga. Ya, belum terlalu paham juga mengenai perbedaan dari kapan suatu transaksi dikatakan termasuk atau digolongkan dari transaksi syariah gitu ya, atau kapan suatu transaksi itu dianggap transaksi biasa seperti itu atau konvensional gitu. Padahal kalau kita lihat kewenangan itu sudah dimiliki 10 tahun lebih ya, bahkan hampir masuk tahun ke-13 kan sekarang ya di 2021 gitu. Seperti itu. Demikian Bu Rusdah. Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya, jadi rekan-rekan semuanya ya. Materi peradilan agama ini kenapa tetap kita berikan ya. Itu Sebenarnya juga masuk ke ya. Ya. Ya, itu difungsikan karena peradilan agama ini salah satu jenis peradilan. Ya. Jadi rekan-rekan juga harus mengetahui di samping ada peradilan umum, peradilan militer, tun, dan ada peradilan agama. Gitu. Jadi rekan-rekan sedikit banyaknya kami infokan ada peradilan agama. Jadi kalau misalnya semacam Kang Bagus tahunya pengadilan agama nanti, wah itu tempat orang cerai aja itu, gitu ya. Nah gitu ya. Jadi banyak hal. Pengadilan agama ini memiliki kewenangan yang cukup banyak. Di samping permasalahan perceraian, kayak gitu ya. Ada masalah waris, ya kan? Ada masalah harta bersama. Nah, jika dikhususkan ke aspek riba, ada tentang sengketa ekonomi syariah, begitu. Ya, karena itu penting bagi kami juga menginformasikan, begitu. Menginformasikan, ini loh sedikit banyaknya tentang pengadilan agama, fungsinya apa. Nah, tadi udah dijelaskan sama Bu Melani, sejarahnya apa, gitu. Kalau hukum acara yang sendiri, dia lengket nanti di hukum acara di perdata. Nah, perdata kemarin kan udah ada materinya disampaikan oleh Pak Wilson, gitu. Jadi, kalau tidak ada pertanyaan, ya saya berasumsi pertama sudah sangat paham, yang kedua bisa saja menghindari berurusan di pengadilan agama, begitu ya, untuk perkara tertentu, ya kan? Kenapa senyum-senyum Kang Bagus? Gitu ya? Gitu. Jadi sedikit banyaknya kalau hukum acara materi pengadilan agama atau hukum acara pengadilan agama seperti itu dia lebih khusus lagi, ya kan? Nah, memang kaitannya ke riba lebih nanti ke sengketa ekonomi syariahnya. Tetapi ya rekan-rekan semuanya, pengadilan agamanya adalah
suatu pengadilan yang akan dekat sekali pada rekan-rekan semuanya gitu. Sangat dekat gitu ya. Kenapa saya bilang sangat dekat? Kita menemukan banyak sekali kasus yang sangat marak selama pandemi ini. Wah, kasus perceraian itu primadona. Gitu. Nah, salah satu sebab ya perceraian itu ya karena masalah hutang piutang. Ya, suami istri bertengkar karena hutang, ya kan? Nah, hutang ini kan ada ribanya ini. Gitu. Hampir persoalan di pengadilan agama itu ya kan yang menjadi alasan orang perceraian itu adalah hutang piutang. Nah, disinilah kami tetap menginfokan, ya bisa saja rekan-rekan semua dan saya berharap itu tidak dialami oleh rekan-rekan semua gitu ya. Tapi bisa saja ada keluarganya, ya kan, yang memiliki persoalan tersebut, ya bisa memberikan advokasinya ya kalau ke pengadilan agama itu seperti apa begitu. Makanya tetap kita berikan ya. Kalau gimana Kang Bagus? Siap, Bu. Ya. Nah, jadi ya kita tidak berharap karena nih materinya harus kita infokan di lingkup semua peradilan harus sebaiknya kami infokan gitu ya kan. Mungkin kalau militer mungkin kita tidak usah lah nanti ya, atau bagaimana nanti bisa saja kita infokan juga peradilan militer ya, tapi kan di sini tidak ada yang militer ya. Tapi kemarin saya juga berpikiran banyak juga ya kan anggota militer yang ini ya, yang terjerat riba ya. Nah gitu, makanya itu punya dampaknya sendiri Kang Bagus ya. Banyak misalnya anggota TNI yang terjerat riba seperti itu, dan itu juga nanti berdampak ke persoalan-persoalan kedinasan seperti itu, ya kan? Nah kalau sama ya tentunya rekan-rekan semuanya tahu ya materi kalau untuk kita beracara atau berperkara di pengadilan agama itu apa saja. Begitu. Kalau sudah paham atau menghindari untuk paham, boleh, ya kan? Kita cukupkan hari ini, gitu ya. Menghindari sih enggak, Bu. Cuman paling lebih ke ekonomi syariahnya kali ya, Bu. Yang perlu didalami ya. Boleh. Nanti kita, karena memang kalau kita bicara choice of law dalam perikatan yang bisa saja rekan-rekan alami gitu ya, pilihan sengketanya ya, penyelesaian sengketanya itu kan ada beberapa kreditur yang membuat penyelesaian itu melalui pengadilan agama begitu kan. Nah, artinya kalau sudah disepakati ruang itu ya bisa dia menjadi kompetisinya pengadilan agama. Nah, ini tentu kita mesti menyusun gugatannya seperti apa. Nah, saya hanya bisa menyampaikan gini, konsepnya atau hukum acaranya sama dengan hukum acara pengadilan umum untuk sengketa keperdataan. Nah, itu persamaannya hanya begitu. Ya, persamaannya hanya begitu. Hukum acaranya tetap gitu, sama dianya gitu. Lain-lain kita akan melihat nanti di perikatannya Kang Bagus. Kalau di perikatannya dinyatakan ya pilihan penyelesaian sengketanya itu ada di pengadilan agama, maka kita akan mengajukan di pengadilan agama. Atau sudah ada yang di sini punya perikatan dengan kreditur itu ditentukan ke pengadilan agama? Ada di sini. Kalau Pak Ali Danang kayaknya dulu nggak ada bikin itu ya, nggak akan mengarahkan ke pengadilan agama ya. Enggak. Berarti nggak ada ya. Sebenarnya kita kemarin ada itu pilihan begitu, CMD Niaga Syariah. Nah, itu ada tuh dibunyikan pilihan penyelesaian sengketanya ke pengadilan agama.
gitu. Nah, jadi kalau teman-teman di sini tidak ada pernah melakukan atau nanti bisa saja nanti di grup IG Kang Bagus dan yang lainnya, kalau mau masuk ke sengketanya ke pengadilan agama, dicek saja perikatannya atau perjanjiannya itu ada nggak pilihannya, pilihan penyelesaian sengketanya ke pengadilan agama. Nah, kalau itu ada, jadi kita gimana? Itu ada ya di perjanjian itu ada ya? Biasanya ada. Biasanya ada. Jadi pilihan penyelesaian sengketa itu rata-rata kan sebelum materi penutup itu, sebelum pasal penutup itu ada dibunyikan pilihan penyelesaian sengketa. Pertama, misalnya musyawarah mufakat, kalau tidak tercapai pilihan hukumnya ke pengadilan agama. Nah, biasanya ada dibunyikan begitu, Kang Bagus. Jadi nanti kalau misalnya ada di level di grup IG, ya kan, ada yang bersengketa loh ini apa gitu. Nah, coba dicek pilihan sengketanya kemana gitu. Ya. Rekan-rekan ada yang mau ditanyain nggak? Ini saya curiga ini, jangan menghindari ini, memahami pengadilan agama, jangan mindsetnya ini kami nggak akan ini, insya Allah kami nggak akan memasukkan ke pengadilan agama ini kan, jangan ini. Ketawa siapa nih? Oh, Pak Aridanang ketawa. Ini proses itu, Bu. Hah? Pernah berproses dia, makanya. Oh gitu. Oh, pengalaman ya. Pengalaman cuma sekali aja, Bu. Ya, 2 kali juga nggak apa-apa lah, dapat payung. Nggak apa-apa, Kang, selama masih ada Vespa, Kang. Vespa. Sebenarnya kita bingung, Bu, apakah Bu Lusda, apakah kita beneran ada gitu walaupun bahasanya sengketa ekonomi syariah. Karena jadi pertanyaannya sebenarnya pertanyaan yang sama dengan Bu Lusda tadi, apakah memang ada gitu kan sejauh ini mereka-mereka yang terkait kasus riba yang rata-rata kebanyakan itu masuknya lewat bank konvensional. Ya kan? Karena kan kalau bank syariah mereka ngeklaim itu atau lembaga pembiayaan yang mengeklaim sebagai syariah itu rata-rata nggak bakalan mereka bilang ada bunga gitu kan. Nah, karena mereka udah ngeklaim syariah. Karena kalau logika sederhananya, kalau kami mungkin mikirnya, kalau misalnya diajukan terhadap kepada peradilan agama di kasus sengketa ekonomi syariah, paling tidak antara krediturnya itu harus ngeklaim dulu gitu, ngeklaim kalau dia syariah, nah kita baru bisa ngegugat gitu kali, Bu ya. Jadi pertanyaannya sama kayak Bu Lusda tadi, emang ada gitu yang kasus terhadap hutang piutang yang diajukan ke peradilan agama gitu. Ya, jadi begini Bang Delvi, ya. Kasus itu ada. Jadi itu pilihan hukum itu bukan setelah. Pilihan hukum itu ada sewaktu kita membuat. Jadi di awal itu sudah ditentukan. Ya. Misal ya, kita beli rumah, akadnya apa? Gitu loh. Atau mekanisme pembelian rumah ini seperti apa? Itu udah dari awal ditentukan. Jadi bukan setelah. Bukan sudah berproses, terus baru kita sepakati, nggak gitu. Jadi dari awal itu sudah ada. Nah, makanya kalau misalnya rekan-rekan lihat, oh ada dia kredit macet, misalnya KPR gitu ya kan, dicek saja KPR-nya nih perikatannya seperti apa, perjanjiannya apa gitu. Nah, jual belinya dengan akad murabahah kah atau bagaimana gitu. Nah, kalau itu kan sudah jelas itu ekonomi syariah. Perjanjian itu ada ditentukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan agama begitu. Jadi bukan di akhir ya, bukan sudah berjalan baru kita tentukan, bukan ya gitu. Nah, yang terjadi sering banget terjadi itu rata-rata pada abai salinannya itu diabaikan aja tuh, begitu gedebak-gedebuk baru nyariin.
Iya kan mikirnya kan senang dapat uang di awal kan, senang dapat uang, senang dapat rumah kan di awal kan. Nah, mikir itu soal seperti itu. Nanti nggak tahu disimpan di mana. Nyindir ya, nyindir. Ya, itu kalau Pak Ari kan yang ngasihkan dan orang senang kan. Kan? Kalau Ya, Pak jadi memang kita berharap kan teman-teman yang di paralegal nantinya mengetahui ini kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama ini yang ada di pasal 49-nya ini gitu kan. Ini perkembangan baru. Dan masalah apakah mungkin gitu ada sengketa nanti di akad syariah? Ya tentu saja ada. Ini namanya perjanjian yang hukum acaranya sama sebenarnya dengan hukum acara di pengadilan negeri ya, di perdata yang sengketa perdata begitu, itu sama. Dan seperti bagaimana terjadi sengketa antara orang per orang di lingkungan perdata, ya seperti itu juga akan terjadi di pengadilan agama yang persoalannya tentang seputar ekonomi ini gitu. Nah, tentu tidak persoalan tentang bunganya saja, ya kan? Tapi bisa jadi tentang terjadi wan prestasi gitu. Nah bahkan ini ada perkembangan juga di pengadilan agama itu akan ini sedang ada kajian gitu ya, dalam artian kajian apakah pengadilan agama itu bisa mengambil sebagian kewenangan di hukum pidana terbatas. Ya, ranah hukum pidana tapi terbatas. Nah, itu sedang ada kajian. Kenapa ada ranah hukum pidana terbatas yang nanti bisa diambil kewenangannya oleh pengadilan agama? Seperti persoalan hukum keluarga begitu. Ya, hukum keluarga perceraian ya yang terjadi misalnya KDRT ya, atau terjadi kekerasan terhadap anak misalnya di dalam keluarga. Nah, itu kewenangan-kewenangan seperti itu biasanya kan masuknya ke hukum pidana, ranah pidana, kemudian beracaranya nanti di pengadilan negeri. Tapi kemudian terkadang kekerasan rumah tangga itu kan akibatnya juga perceraian. Ya, juga perceraian. Nah, itu kan masuknya nanti ke pengadilan agama. Nah, jadi ada beberapa pendapat mengatakan kenapa ini nggak digabung aja? Kalau seandainya kekerasan yang terjadi memunculkan nanti perceraian. Kenapa ini menjadi suatu pemikiran? Karena kan tidak nyaman seseorang atau korban itu harus berurusan ke polisi, harus berurusan ke pengadilan negeri, harus berurusan ke pengadilan agama untuk perceraian begitu. Itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Nah, jadi kenapa tidak disatukan saja dalam suatu serangkaian persidangan yang kemudian toh tujuan dari hukum itu kan secepatnya bisa menyelesaikan masalah itu gitu kan, bukan justru memperpanjang dan membuat trauma, ya kan? Mungkin ada yang pengalaman yang sudah berurusan ke pengadilan agama, ya tuh wah masya Allah traumanya luar biasa, ya kan? Kalau mungkin kita ngomong tentang riba ya, traumanya mungkin ya membuat kita kuat dan segala macam. Tapi kalau masalah perceraian, masalah keluarga itu kan menghantam ke jiwa gitu ya, seperti itu ya, dan banyak persoalannya gitu. Ini Mas Aridana langsung buka kamera dia. Nah, jadi ada perkembangan yang dimunculkan seperti itu untuk kewenangan-kewenangan di pengadilan agama. Dan kemudian masih memang dalam kajian, ya, pemikiran tersebut masih dalam kajian. Kenapa? Karena akan menyangkut nanti tentang juga penyidikan polisi seperti itu ya, kan? Karena kalau pidana kan maksudnya karena polisi ke kejaksaan gitu. Nah, kemudian juga bagaimana eksekusinya kalau seandainya memang diberikan kewenangan pidana terbatas kepada pengadilan agama begitu. Memang ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan itu masih dalam kajian. Jadi sebenarnya yang yang ingin disampaikan juga kalau tentang pengadilan agamanya, bahwa sebenarnya pengadilan agama itu adalah pengadilan yang akar idenya itu memang sudah dari masyarakat kita gitu ya, dari masyarakat Indonesia sendiri gitu.
Nah, berkenaan dengan kebutuhan kita di paralegal atau kebutuhan kita di LBH ya, LBHCC ataupun yang kita bergerak di aktivis anti riba, ya tentu kita harus memahami bahwa kewenangan ini bisa kita gunakan untuk salah satu pilihan penyelesaian sengketa, ya, karena apabila ada transaksi-transaksi ribawi ya yang bisa jadi ya yang awalnya akadnya itu syariah ya, tapi ternyata ada unsur riba di situ. Kan banyak yang kita dengar bahwa oh ternyata bank syariah itu lebih kejam daripada bank konvensional gitu ya. Ada kan statement-statement yang begitu gitu. Ya kan? Dan itu pasti kita bisa uji. Ya, kita bisa uji. Seperti itu. Bu, hakim sama jajaran staf yang ada di peradilan agama itu apa rata-rata ahli hukum agamanya, Bu? Oh, biasanya, bukan biasanya sih. Hakim agama itu memang orang yang tamat dari Institut Agama Islam. Jadi gelar mereka tuh biasanya SHI ya. Kalau sekarang kan SHI udah harus sama aja, SH aja ya. Tapi kalau dari Fakultas Syariah, mereka tamat dari Fakultas Syariah kan gelar mereka SHI. Dan hakim pengadilan agama harus SHI. Sampai terakhir ya yang kemarin ini yang sebelum diganti gelar itu, ada kan kemarin ada penggantian gelar ya. Tidak ada embel-embel Islam gitu. Di gelar itu sekarang nggak boleh ada embel-embel Islam. Seperti itu, ada perkembangan juga gitu. Nah, jadi memang mereka harus tamat dari Fakultas Syariah, Pak Devri. Jadi nggak bisa dari Fakultas Hukum yang universitas biasa ya, universitas yang biasa. Harus dari Syariah. Dan konon kabarnya teman-teman yang berada di Fakultas Syariah itu cukup kompleks juga materi-materi mereka. Karena materi pembelajaran mereka itu tidak hanya sekedar hukum syariah saja, ya, tapi mereka juga belajar hukum nasional, belajar hukum positif. Jadi ada perbandingannya juga, hukum positif, misalnya perdata, pidana, kemudian juga mereka mempelajari hukum syariahnya seperti apa, gitu. Jadi memang tersegmentasi, memang sejak awal tersegmentasi. Tapi tentu tidak semua mampu bisa berbahasa Arab ya, bisa tulisan Arab gitu sehingga menguasai rujukan-rujukan dari literatur Arab gitu, tentu tidak semua juga. Ya. Seperti itu. Nah, itu juga menjadi salah satu persoalan sebenarnya kenapa kompilasi hukum Islam itu muncul di tahun 1991. Ya. Karena persoalan latar belakang pendidikan tadi. Karena juga tidak semua hakim itu juga mampu bisa membaca kitab kuning gitu, bisa membaca kitab-kitab fikih gitu, tidak semua juga. Jadi apa kalau yang di IG sekarang apa ada itu? Ada persoalan akad-akad syariah mungkin yang dilaporkan atau baru hanya sebatas umum akad-akad ekonominya, akad-akad transaksinya gitu? Masih minim sih Bu ya untuk akad di bank-bank syariah itu. Rata-rata dinominasi bank konvensional semua. Dari bank konvensional. Betul. Poinnya begini ya, rekan-rekan semuanya, kita tetap menginfokan ya apa itu sengketa di hukum agama ya, di peradilan agama ya. Jadi saya sangat berkeyakinan nanti rekan-rekan nanti di IG juga akan ketemu itu kalau ada nanti ada akad yang menjurus ke sengketa ekonomi syariah gitu. Jadi sederhana berpikirnya, oh ini apa nih barang, nah, jangan khawatir. Hukum acaranya sama, ya kan? Nah, kita bedah. Tinggal kita bedah aja.
terpenuhi enggak? Nah, gitu. Terpenuhi enggak? Ya, ini dikatakan indikator syariah atau tidak. Itu satu. Kita bicara kompetensi, ya kan? Ya. Karena banyak akad itu, ya itu akadnya campur-campur gitu loh. Ya kan? Kadang bahasa orang banyak bilang ini istilahnya aja yang Arab-Arab ini, katanya kan? Iya. Nah, tapi Di- sebenarnya Eropa ini barang, ya kan? Bahasanya itu diubah-ubah. Nah, iya, ya kan? Nah, itu. Jadi kita nggak boleh lengah di situ. Dia cuma menggunakan bahasa ke Arab-Araban, sebenarnya materinya zolim itu Eropa, kan gitu. Ya. Pak Adi Danang ini sayangnya mestinya lompat dulu Pak ke Bank Syariah Pak, baru keluar Pak. Jadi tahu itu. Ya kan? Jadi kita bisa ngikutin nanti ya, karena ke depan kalau kita ikutin perkembangan BSI ya, di sini sangat luar biasa sekarang perkembangannya gitu ya. Nanti bank-bank lainnya gitu ya, syariah lainnya cukup besar lah ya. Jadi bisa saja nanti dari debitur yang sudah ada di sana itu menjadi persoalan juga gitu loh. Karena saya yakin orang ini kadang mereka hanya kalau di syariah nanti tidak kenal riba gitu. Nah, jangan perspektifnya begitu. Kalau kita ke syariah itu berarti tidak ada riba gitu loh. Nah, ini khawatir saya bagus, makanya belum ada yang masuk orang-orang yang dengan bank syariah gitu. Oh, ini tidak ada ribanya ini gitu. Padahal bisa saja di situ ada ribanya gitu kan. Ya, karena kemarin tuh ada statement seorang apa ya public figure juga gitu kan, terkenal juga. Ya, dengan berapi-rapi dia mengatakan, wah ini perbankan syariah sama saja gitu kan, lebih zolim. Viral beliau kan. Nah, kenapa? Karena ada pengalaman ada traumatik juga gitu. Nah, kita juga bisa lihat apakah memang benar akad tersebut sudah sesuai dengan syariat atau justru sebenarnya cuman abal-abal syariah gitu ya, abal-abal syariah. Kenapa? Karena kita tahu sekali potensi ekonomi Islam itu kan luar biasa. Ya, potensi ekonomi Islam itu sangat luar biasa. Jadi banyak mengundang semut itu. Banyak mengundang semut. Bagaimana rekan-rekan semuanya? Apa cukup jelas ya kan? Sekilas pengenalan tentang pengadilan agama ya. Gitu. Ya. Dan sedikit info juga ya. Kalau saya info kasus cerai ya. Kasus cerai itu sangat banyak sekarang. Karena kan bisa saja ya menjadi pendamping orang yang akan bercerai. Tujuannya hanya begini, karena kasus cerai itu sangat banyak, ya. Kadang ada situasi tertentu mereka tidak paham, ya kan? Nah, kita bisa saja memberitahu apa aja sih, ya kan? Kalau saya mau cerai itu bagaimana? Atau kalau nggak cerai, inilah apa? Waris. Nah, apa sih punya keluarga, ya kan? Nah, ini bagaimana hitungan warisnya nih, gitu kan? Atau harta bersama, ya kan? Kali apa Mas Ari Danang kali udah harta bersama kali ya. Jadi pengenalan kewenangan ini penting ya. Nah, kalau kita fokuskan memang ke sengketa ekonomi syariah, tetapi ya tetap di tataran pengenalan rekan-rekan harus kami infokan. Ya. Nah, kalau rasanya setidaknya udah dapat poinnya gitu ya. Oh, apa itu pengadilan agama? Oh, udah tahu, udah selesai. Nah, kelanjutnya kan tinggal dijalani seperti itu. Ada buku rujukan nggak, Bu? Oh, banyak buku rujukan. Banyak ya untuk ini. Untuk masalah agama. Ya, banyak. Kalau pengadilan agama semua buku hukum tuh banyak, Kang Bagus, ya kan? Asal kuat aja membacanya.
Ya kan? Ya. Kalau nggak kuat bacanya ngapain? Tinggal ngajak ngopi, pengacara jelasin dong ini selesai itu dapat jawabannya. Ya kan? Buat nama wawasan aja, Bu. Gimana? Buat nama wawasan. Iya. Nah, ini karena itu kita infokan. Ya, kita tetap infokan, ya kan? Mungkin rekan-rekan bertanya, "Loh, ini kok materi karena kan hari ini cukup sedikit ini. Biasanya kan 20-an gitu ya." Nah, mungkin berpikirnya, apa materinya pengadilan agama? Apa kaitannya gitu? Karena ini banyak, ini sangat punya. Jadi ini malah khusus ini. Karena mungkin rekan-rekan belum ketemu aja masuk ke dalam sengketa ekonomi syariah. Gitu. Benar yang dibilang sama Bu Melani bahwa keberadaan kewenangannya sendiri sudah 10 tahun yang lalu gitu loh. Tapi masih minim difungsikan. Bukan tidak ada ya, ada kok perkaranya, banyak kok perkaranya, tapi masih minim difungsikan. Ya kalau kita bicara perbandingan konvensional, ya mungkin 1:10 atau 2:10 lah gitu. Bagaimana kita cukupkan? Siap. Oh, nih siapa nih? Mbak Sri Widiawati, bagaimana? Mbak Sri dari mana, Mbak Sri? Ya, Bu. Mbak Sri domisili di mana? Di Depok. Wah, di Depok. Saya besok ke Depok. Ah, ini saya cari Kang Bagus besok nih. Ke Depok mana, Bu? Oh, tapi kan Danang punya geraha. Masa saya nggak ngelihat kan gitu. Oh, Ah. ya. Ada Mas Ari besok? Ya, Bu. Ada besok Mas Ari di Geraha? Geraha Cibinong. No, Rumah Margonda. Kang Faisal. Hah? Ada pertemuan rumah Kang Faisal. Oh iya, Depok juga itu kan. Oh yaudah saya keliling lah besok lah kalau gitu. Ya kan? Apa menu di Kang Faisal apa? Ayam. Ayam. Rumah potong ayam. Ah, rumah potong ayam ini menarik ini berarti. Ya. Ya, karena besok juga sedang dibahas masalah program IG Bu, di rumah Kang Faisal itu. Simpan bisnis namanya. Simpan pinjam tanpa riba untuk bisnis. Wih, mantap itu. Ya kan? Ya, sudah berjalan tiga pemenang lelang usaha, Bu. Empat periode. tuh ngawur. Ya, kita tetap, jadi kan kalau kegiatan paralegal ini kan difungsikan untuk pengetahuan sektor hukumnya. Namun paralel dari itu kita harus terus bergerak untuk sumur-sumur pendapatan gitu loh. Karena permasalahan riba ini kalau diversuskan secara mendaftar itu kan memang masalah ekonomi ya. Nah, tapi kan ada pengetahuan-pengetahuan lainnya yang tetap harus diinfokan. Jadi rekan-rekan semua tetap harus paham juga hukumnya. Ya, yang sangat penting ya memang kasimannya gitu ya. Nah, ini kalau pergerakan IG begini ya semua yang penting kita bergerak bersama di porsinya kita, semampunya kita. Nah, yang penting insya Allah semakin banyak pihak-pihak yang bisa kita bantu ya untuk obat riba, ya kan? Gitu ya, Mbak Sri ya. Iya betul Bu. Mbak Sri besok ada di tempat Kang Faisal. Insya Allah ada undangan. Ya. Ini apa Ibu Uci yang Mbak Uci nggak ada ya? Ya biasanya Bu Uci yang rajin nih. Nah iya. Ya, dia lagi berhalangan Bu. Lagi ada kerjaan. Iya. Gimana? Kita cukupkan gimana Bu Melani? Pak Imam? Boleh. Saya Mbak Ayu, ini Bapak nih, Mbak Indah Lutfi apa yang dari Madiun? boleh cerita. Boleh. Kang Imam, silakan. Nah,
pengalaman sih, cuman sudah lama sih. Jadi ada yang KDRT kan, cuman mungkin saya salah menyarankannya itu ya. Jadi taruhlah bunga gitu, dia terjadi KDRT dengan suaminya, terus saya arahkannya itu langsung ke polisi gitu. Mungkin nah terus dari polisi dia harus visum balik lagi ke dokter suaminya gitu. Yang benar harusnya seperti apa alurnya gitu kalau apa Pak? Kalau KDRT? iya KDRT, jadi dia saya arahkannya langsung ke polisi waktu itu. Ya, jadi Pak Imam ya, saya akan mencoba meringkas seringkas-ringkasnya pengetahuan dengan mendeteksi gejala. KDRT ya yang Pak Imam bilang. Nah, coba sebutkan sama saya, KDRT itu apa tuh? Apa yang Pak Imam ketahui itu? Ya, saat itu kan dia datang nih ke temu saya kan, memang kondisinya betul ini memar-memar gitu. Posisinya, kondisi dia pokoknya terluka lah gitu. Karena saat itu kan memang saya nggak tahu apa harus kemana gitu. Terus saya arahkan aja, ya sudah lapor ke polisi gitu. Ternyata emang sama polisi tindak lanjutin, terus emang ke dokter tetap visum, terus sama polisi ya jadi di GP gitu, dibikin cara. Ya, jadi kita meskipun memang ini harapan kami juga ya, teman-teman yang di sini ya, bisa membantu pihak yang tetangga apa, karena persoalan-persoalan begini sangat dekat sekali dengan kita begitu. Yang kalau dia tidak punya nomor telepon lawyer, tentu dia akan berhadapan dengan apa ya, tetangganya sendiri gitu. Nah, makanya kita memiliki pengetahuan ya tentang apa sih ini, kalau ada orang datang begini, ini wilayahnya apa ini? Ya, kewenangan siapa ini? Kewenangan polisi kah? Kewenangan pengadilan kah? Atau bagaimana cara memprosesnya begitu. Itu fungsi dari kegiatan paralegal sendiri itu Pak Imam. Ya, di awal itu teman-teman itu secara berkehidupan bermasyarakat mengetahui hukum dan kewenangan gitu. Bagaimana hukum itu hidup di masyarakat. Jadi suatu terjadi misalnya contoh yang begini, nah teman-teman tahu langsung nih kalau ada orang mengalami penganiayaan. Nah ingat ya, penganiayaan. Ya, kalau orang terluka itu dia teraniaya atau tidak? Fisik ya. Nah kalau kita rujuk, nggak mungkin kan Pak Imam baca undang-undangnya gitu ya. Anggap begitu, jangan baca undang-undangnya dah, mikir aja. Ini orang terluka ini, fisiknya terluka. Ya. Nah, nggak mungkin juga kita langsung gugat ke pengadilan, gitu loh. Ganti rugi, nggak mungkin. Nah, pertamanya apa yang harus dilakukan, begitu. Jadi, penganiayaan itu kalau orang terluka, dalam hal ini terjadi, ya bedanya penganiayaan umum dengan KDRT adalah, ya KDRT udah jelas ya, rumah tangga, berada di dalam lingkungan rumah tangga. Apa itu rumah tangga? Nah, coba. Apa yang dikatakan rumah tangga? Ya. Nah, ini harus paham ini. Nah, jangan hanya berbicara, oh, misalnya saya bertamu ke rumah Pak Imam, nah itu rumah tangga ya. Nah, ingat ya, sangat berbeda ya. Jadi subjeknya rumah tangga itu adalah dalam lingkup keluarga. Ya, bahkan bisa saja itu dipersempit. Yang dikatakan keluarga bisa saja hanya dipandang keluarga inti saja. Di luar keluarga inti itu tidak, misalnya kayak sepupu gitu ya. Nah, makanya itu ada kadang batasannya itu. Nah, kita harus paham itu pertama, ya. Kalau misalnya misal ya suami istri bertengkar, oke? Atau terjadi penganiayaan atau istri atau bapak atau ibu terhadap anaknya, ya kan? Atau anak kepada orang tuanya gitu.
Nah, ini lingkupnya. Jadi, nah, di dalam Undang-Undang KDRT itu yang dikatakan kekerasan itu ada dua, Pak Imam. Fisik dan psikis. Jadi ada dua. Jadi kita tidak hanya berbicara itu fisik saja. Psikis juga masuk dalam KDRT. Itu bunyi undang-undang ya, bukan bunyi kata saya ya. Nah, nanti ada indikatornya. Kekerasan fisik yang bagaimana, kekerasan psikis yang bagaimana. Nah, ada itu indikatornya. Untuk menguji pertamanya, itu Pak Imam udah benar. Lapor polisi atau datangin kantor polisi, nanti setelah itu polisi yang bekerja. Salah satu yang akan dilakukan polisi setelah datang orang yang sebagai korban KDRT, dia akan menerima laporan. Ya. Ingat, menerima laporan. Setelah dia menerima laporan, dia akan membuat surat rujukan untuk visum et repertum. Nah, oke. Dari hasil visum et repertum itu menjadi bukti awal bagi kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Nah, begitu Pak Imam. Nah, itu Pak Imam udah benar. Nah, nanti akan ada masalah begini. Ya kan? Rupanya orang itu berdamai. Akhirnya Pak Imam yang disalahkan. Kok bapaknya nyuruh saya ke kantor polisi, yang saya laporkan kan suami saya. Bapak harus tanggung jawab ini. Nah, gimana tuh Pak Imam? Ya kan? Mereka berdamai Pak Imam. Ya kan? Terus datang ujuk-ujuk polisi kan. Ini harus lanjut ini Pak. Ya kan? Bapak harus saya tahan. Ini kan istri Bapak yang melapor ini. Ya kan? Bagaimana Pak Imam? Gara-gara Bapak saranin saya bikin lapor polisi buat suami saya. Sekarang suami saya ditahan polisi Pak. Bapak harus tanggung jawab, kan? Itu bisa saja terjadi ya, Pak Imam ya. Tapi yang Pak Imam lakukan itu sudah benar, ya, sudah benar. Kalau ada, tetapi ada sekarang Pak Imam bisa saja di tahapan awal, ya, tidak mesti harus ke kepolisian. Nah, kenapa? Bisa saja diselesaikan di level kewilayahan, RT, RW, security, kayak gitu, ya kan? Ya namanya orang berumah tangga, ya kan? Hari ini berantem, besok baik, besok berantem lagi, besok baik, ya kan? Kan gitu ya. Jadi terkadang kita menyarankan untuk cooling down itu penting juga gitu loh. Udahlah, damai aja dulu, udahlah tenang aja. Mungkin lagi stres, mungkin lagi banyak pikiran kayak gitu kan. Nah, ini fungsi mengadem. Atau udah suruh baca Quran aja dulu biar tenang hatinya, kan bisa juga gitu. Karena kalau udah masuk laporan polisi lain lagi ceritanya, ada pihak ketiga gitu loh, ya kan? Tentu polisi bekerja pula dengan kewenangan. Ngapain kemarin kamu bikin laporan polisi, sekarang tugasnya saya dong, kata polisi nanti kan. Nah, bisa pula kalau saya kamu atur lagi, kata polisi. Nah, itu Pak Imam. Jadi kita di sini rekan-rekan masih tetap paham. Institusi lembaga penegakan hukum itu memang ada ya untuk memberikan atau melakukan fungsinya kepada masyarakat. Tetapi masyarakat itu sebenarnya lebih memiliki fungsi yang jauh lebih besar dalam menjalankan hukum itu sendiri gitu loh. Karena perdamaian itu sebenarnya dinilai atau dipandang hukum yang tertinggi. Kalau kita di kewilayahan bisa mendamaikan dua pihak yang sedang bersengketa di keluarganya, ya kan, itu jauh lebih baik gitu. Begitu Pak Imam, ya. Jadi kalau Pak Imam jadi ketua RT, nah jangan pernah cepat-cepat itu panggil polisi ya. Damaikan aja dulu. Oke? Bikin pernyataan ya, janganlah seganilah tetangga sebelah, masa ribut-ribut mulu. Nah, bisa begitu Pak Imam. Ya kan? Gimana, cukup Pak Imam? Cukup, Bu. Ya. Ada lagi? Ya, cukup. Ya, akhirnya juga emang dari BAP itu nanti jadi cabut BAP-nya. Iya, emang. Iya. Akhirnya damai juga. Iya benar. Itu kasus begitu itu cuma kalau saya bilangnya apa ya?
Ngerti nggak nanti ya? Anget-anget di ayam gitu loh. Ngerti nggak? Hah? Iya. Bagus ngerti nggak? Jadi kalau kami bilang itu ya ini kasus anget-anget si ayam ini gitu kan. Nanti juga ada sendiri, ngapain kita proses cepat gitu. Iya. Kalau saya kalau ada emosi mendingan keluar rumah, Bu, ngopi. Ya, nah itu banyak cara lah. Pokoknya banyak cara lah, ya kan? Bahkan kalau ditanya, kami punya kasus itu malahan yang jadi korbannya si laki-laki. Ah, pusing juga saya kan. Kali ini korban laki-laki saya bilang kan. Memang kalau di Undang-Undang KDRT itu Mas Ari, tidak ada tuh dinyatakan dalam Undang-Undang KDRT itu bahwa yang jadi pelaku itu laki-laki. Terus korbannya perempuan, tidak ada. Yang jelas dinyatakan di situ hanyalah orang gitu loh. Nah, makanya kan lucu itu. Orang selalu tapi ada yang menarik gini. Undang-undang itu lahir memang untuk menjamin keamanan si perempuan. Nah, itu ada tuh sebab lahirnya undang-undang itu gitu loh. Nah, suatu terjadi sekarang korban dari KDRT itu ada laki-laki, ya kan? Ini cukup menarik gitu loh. Meskipun akhirnya kasusnya tidak terlalu berjalan ya, karena memang polisi sendiri sebenarnya dari awal tidak mau menindaklanjutin perkara itu gitu. Tapi kami berhasil di level laporan polisi dibuat. Nah, terjadi proses penyelidikan. Itu pun setelah dilakukan laporan polisi yang kedua. Suatu laporan polisi yang pertama, berarti kan terjadi KDRT tuh, ya kan? Langsung lapor ini si laki-laki ini kan, nggak diterima sama polisi. Udahlah, jangan ngapain kamu kok kamu yang laki-laki yang korban gitu. Dihinakanlah klien ini kan gitu. Yang benar aja ini kan masalah laki-laki yang bikin pelapor atau korban KDRT gitu kan. Balik lagi dia kan, nggak diterima sama polisi. Berapa saat selanjutnya terjadi lagi. Datang dia berdarah-darah kan. Saya begini, kamu lagi? Iya, katanya kan. Barulah diterima. Nah, ini kasusnya. Bahkan saya sempat ngobrol sama orang-orang teman-teman yang banyak berselancar di kasus ini ya. Baru kali ini nih kasus yang ada. Biasanya itu hampir Kang Bagus tidak pernah itu polisi mau menerima pelapornya adalah laki-laki. Dia artinya kan korbannya laki-laki loh. Tapi akhirnya kita berhasil mendapatkan laporan polisinya dan itu masuk ke penyelidikan. Memang yang mengajukan undang-undang KDR itu aktivis perempuan, memang perempuan ya. Dia jadi agak ambigu juga kalau kok laki-laki bisa jadi korban. Gitu ya. Ya. Bu, boleh nanya nggak, Bu? Boleh. Kalau keputusan pengadilan agama, apa bisa kita banding ya, Bu? Boleh, sama saja. Bisa, Pak. Bandingnya itu di Bapak pengadilan mau banding agama ya, Pak? juga? Gimana Mas Ari? Di pengadilan tinggi agama. Pengadilan tinggi agama bandingnya? Enggak, upaya bandingnya tetap ke pengadilan agama, Pak. Ya, tapi mengajukannya di pengadilan agamanya. Ya, pengajuannya tetap. Oh, ya. Oke. Ya, Bu. Gimana? Cukup? Ini ada apa Mbak Ayu? Ini apa nih? Ibu Indah Lutfi apakah yang dari Madiun ini? Ada Mbak Rena. Silakan. Mbak Rena Khairani. Ya, Mbak Indah Lutfi ya. Mau diapain, Dek? Mbak Sri, gimana? Oke, cukup. Mbak Rena ada yang mau ditanyakan? Mbak Rena dari mana? Temanggung. Gimana? Dari Temanggung. Oke, Temanggung. Bu, nanya satu lagi, Bu. 2 boleh.
Ya, ya. Ya, kalau misalnya Ya, Pak. kita ada case di pengadilan agama, gitu ya, tiba-tiba dokumen kita itu dipalsukan. Itu kita bisa bandingnya lanjut di pengadilan agama atau kita ke pengadilan yang ini, pengadilan negeri? Gini ya, gini. Mas Ari, saya jelaskan ya, pahami baik-baik ya. Setiap peradilan itu punya wilayah kewenangannya, ya, atau punya kompetensinya, begitu, ya. Jika dalam proses sengketa di pengadilan agama ada dokumen, dalam ini ada bukti yang merupakan bukti itu adalah tidak yang sebenarnya, dalam hal ini palsu, ya. Untuk menguji bukti itu benar atau tidak, atau menguji kepalsuannya, ya, yang pertama harus dilakukan itu adalah membuat laporan polisi tentang adanya dokumen palsu. Buat dulu itu, ya, karena itu masuk wilayahnya pidana. Jadi hanya polisilah yang menyatakan bahwa suatu dokumen itu benar atau tidak, atau palsu atau tidak. Nah, nanti polisi pun dalam proses sidiknya, ya, menerbitkan atau melalui laboratorium forensik dokumen. Oke, nah, kalau kita bicara pidana, berarti kita bicara siapa orang yang memalsukan. Ya, jika terbukti, ya, jika terbukti ada pihak yang memalsukan dokumen itu, berarti kena pidananya. Nah, sederhananya begitu. Nah, putusan pidana itu jika sudah ingkrah, ya, bisa menjadi bukti untuk di peradilan agama. Ya, jadi kalau misalnya tahapannya itu adalah sudah di tahapan banding, boleh dimasukkan di dalam upaya hukum banding itu putusannya. Begitu Mas Ari. Atau kalau misalnya di kasasi, boleh dimasukkan di kasasi. Begitu ya. Jadi jangan lompat itu. Jangan karena ini ada palsu terus kita apa, enggak gitu. Hakim pengadilan agama nanti pasti akan bilang, ya kan? Silakan Anda buktikan dulu tentang dokumen ini palsu atau tidak. Nah, begitu dia. Oke? Oh ya, ya Bu. Siap. Oke, baik Bapak Ibu semua. Insya Allah untuk penyampaian kita pada kesempatan kali ini, ya, kita cukupkan ya. Dan ya dari saya sebagai materi penyampai pada hari ini, saya mohon maaf ya bila ada kekurangan, dan mudah-mudahan banyak kemanfaatan juga yang bisa didapat dari diskusi kita pada hari ini. Ya, dari saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.